Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan dan kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti munsikan talafan." Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini bahwa setiap pagi turunlah dua orang malaikat dari langit. Kemudian salah seorang dari malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, gantilah siapapun yang berimpak pada hari ini." Kemudian malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kecelakaan kepada siapapun yang tidak mau berimpak atau yang tidak mau berimpak pada hari ini." Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa setiap hari, setiap terbit matahari di pagi hari, ada dua orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Yang kedua-dua mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya saling bertolak belakang. Yang pertama berdoa terhadap orang-orang yang berimpak, orang-orang bersedekah pada hari itu. Dia mendoakan, malaikat yang pertama mendoakan, "Ya Allah, gantilah apa yang telah dikeluarkannya." Kemudian malaikat yang kedua berdoa, "Ya Allah, berikanlah kecelakaan, berikanlah kerusakan kepada harta orang yang tidak mau berbagi, yang tidak mau berimpak pada hari ini." Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ini adalah doa malaikat setiap pagi, sepanjang hari. Asalkan terbit matahari, maka turun dua orang malaikat itu, dan kemudian dia berdoa untuk kita manusia yang berada di dunia ini. Maka tentu saja kita menginginkan doa malaikat yang pertama. Dia mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap impak dan setiap sedekah, setiap hal yang kita bagi-bagikan kepada sesama kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa malaikat yang kedua yang mendoakan kecelakaan. Berikanlah kerusakan, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada harta orang yang tidak mau bersedekah, berimpak pada hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada seseorang bertanya kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf Qaradawi, menanyakan tentang hadis ini. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, dia menanyakan, ragu dia dengan hadis ini karena tidak sesuai dengan realitanya dalam kehidupan menurut dia.
Dia menanyakan, wahai Syekh, apakah hadis ini sahih? Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena realitas dalam kehidupan katanya, banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang rajin berimpak, tapi ekonominya tidak berubah. Artinya Allah tidak mengganti hartanya yang lebih banyak lagi. Yang pemahaman kita dari doa malaikat tadi, setiap kita berimpak, semakin banyak kita berimpak, semakin bertambah rezeki kita. Maka bertahun-tahun dia berimpak, setiap hari dia berimpak, tetapi rezekinya begitu saja, kekayaannya begitu saja, tidak bertambah, tidak menyolok perkembangan kekayaannya. Yang kedua, kata seseorang laki-laki yang bertanya kepada Yusuf Qaradawi tadi, banyak orang yang tidak berimpak, banyak orang yang malas berbagi-bagi, tetapi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kekayaannya bertambah-tambah. Maka sehingga dia ragu, sahihkah hadis ini? Karena tidak sesuai dengan kenyataan realitas di tengah-tengah kehidupan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Yusuf Qaradawi? Hadis ini sahih. Bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihan hadis ini. Yang kedua, Yusuf Qaradawi menjelaskan, jangan dipahami doa malaikat tadi, ya Allah balaslah, gantilah orang yang berimpak pada hari ini, gantilah harta yang telah diberikannya itu. Jangan dipahami ganti itu adalah persoalan harta benda, persoalan materi. Jangan dipahami itu katanya. Jadi boleh saja orang kita sering berimpak, kita tiap hari berimpak, kita memelihara sedekah ini setiap hari, tapi ternyata kekayaan kita tidak bertambah secara signifikan. Maka kata Yusuf Qaradawi, Allah Subhanahu wa taala maha luas balasannya. Allah Subhanahu wa taala maha luas dan maha hebat balasannya. Ganti di sini bukan hanya ganti dalam segi harta, tetapi bisa juga maknanya adalah Allah memberikan kepada dia anak keturunan, tapi anak keturunan yang soleh, yang soleha. Dia bahagia ketika melihat anak-anaknya, dia senang ketika melihat anak-anaknya, anak-anaknya cerdas, anaknya patuh, anaknya soleh. Ini mungkin salah satu bentuk Allah mengganti harta yang telah kita impakkan itu. Dia mempunyai pasangan hidup, sang suami mempunyai istri, istrinya soleha, menyenangkan hatinya, keluarganya adalah keluarga yang baik, keluarga yang damai, keluarga yang akur, sehingga rumah tangganya menjadi surga baginya. Ini adalah bentuk-bentuk Allah mengganti impak yang kita berikan. Ini adalah bentuk-bentuk keberkahan impak yang kita berikan, kata Yusuf Qaradawi. Kemudian Allah berikan kepada dia kekayaan, harta benda, Allah berkati. Dia mempunyai kawan, mempunyai relasi yang baik, sehingga apa saja yang diberikan Allah, dititipkan Allah dalam kehidupannya, ketika dia rajin berimpak, maka seluruh titipan Allah itu membuat dia bahagia, membuat dia tenang, hatinya lapang dan pikirannya akan lapang. Nah, ini adalah salah satu bentuk balasan Allah terhadap orang-orang yang berimpak. Apalagi balasan di Yaumil Mahsyar nanti, kata Yusuf Qaradawi, Allah memberikan pahala yang besar, Allah memasukkan dia ke dalam surga, Allah memberikan naungan kepada dia di Yaumil Mahsyar, sehingga dia tidak merasakan panasnya matahari. Ini adalah bentuk balasan Allah, bentuk doa malaikat agar Allah mengganti setiap orang yang berimpak pada hari itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebaliknya begitu pula. Malaikat mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang yang tidak mau berimpak. Maka kata Yusuf Qaradawi, orang yang enggan berimpak, enggan berbagi-bagi, bisa saja dia bertambah hartanya, bertambah kekayaannya, tetapi Allah tidak memberikan keberkahan. Semakin banyak kekayaannya, semakin banyak asetnya, tapi dia semakin risau, dia semakin khawatir. Kemudian juga mungkin apa yang diberikan Allah, dititipkan Allah kepadanya, Allah cabut keberkahannya, sehingga dia tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak sempurna menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita yakin betul akan doa malaikat ini. Maka marilah kita berbagi, marilah kita berimpak, marilah kita bersedekah, marilah kita peduli kepada sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap seluruh yang telah dititipkannya kepada kita
dan di yaumil mahsyar nanti mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan puncak kebaikan itu Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.